few moments later. Halo semua, perkenalkan nama saya Nilo Putu Anggi Sulistya Depi dengan NIM 859041754 dari Prodi PGSD 1 UPBJJ Denpasar. Baik, hari ini saya akan melaksanakan pengamatan praktikum IPA di SD mengenai tentang modul 2 KP2 pencemaran lingkungan, pengaruh deterjen terhadap perkecambahan. Adapun alat yang saya gunakan ada botol plastik, kapas, sendok, alat tulis, label pengamatan, serta bahan yang saya gunakan ada deterjen, biji kacang hijau, serta air. Tambahan dari alat yang saya gunakan adalah handphone untuk merekam. Baik, saya akan melaksanakan pengamatan. Pertama-tama kita siapkan terlebih dahulu air 1000 ml ke dalam toples. Setelah itu kita masukkan deterjen 1 gram ke dalam toples yang sudah berisi air tersebut. Lalu kita aduk menggunakan sendok yang sudah disediakan tadi. Setelah itu masukkan air deterjen ke dalam wadah tersebut dari 100% sampai 3,1%. Untuk gelas yang berisi label PDAM berisi air jernih yang tidak terkontaminasi oleh air deterjen. Nah, untuk step selanjutnya kita masukkan biji kacang hijau ke dalam label yang berisi tanda 100% sampai dengan label PDAM.
Terakhir, masukkan air deterjen ke dalam gelas plastik yang sudah berisi kadar dari 100% sampai 3,1%. Nah, yang terakhir, untuk label yang berisi PDAM itu sendoknya lain agar tidak terkontaminasi oleh air deterjen tersebut. Setelah melaksanakan praktikum tersebut, saya langsung mencatat di hasil catatan. Pada hari pertama praktikum, saya sudah menyiapkan beberapa biji kacang hijau dan menaruhnya ke dalam wadah yang berbeda. Setiap wadah diberi air dengan campuran deterjen yang berbeda-beda, sedangkan satu wadah hanya diberi air bersih sebagai pembanding. Setelah diamati, biji kacang hijau yang diberi air bersih terlihat mulai menyerap air dan ukurannya sedikit membesar. Sementara itu, biji kacang hijau yang terkena campuran deterjen belum menunjukkan banyak perubahan, tetapi ada beberapa biji yang terlihat lebih lambat menyerap air. Dari pengamatan hari pertama dapat disimpulkan bahwa deterjen mulai memberikan pengaruh terhadap kondisi biji kacang hijau, meskipun perubahan yang terlihat masih sangat sedikit. Pada hari kedua praktikum, biji kacang hijau yang diberi air bersih mulai tumbuh tunas kecil dan terlihat lebih segar. Batangnya mulai muncul dan warnanya hijau muda. Sedangkan biji kacang hijau yang diberi campuran deterjen mengalami pertumbuhan yang lebih lambat. Bahkan beberapa biji belum tumbuh tunas, dan ada juga yang terlihat layu atau berubah warna menjadi agak kecoklatan. Dari hasil pengamatan hari kedua, saya dapat simpulkan bahwa campuran deterjen dapat menghambat pertumbuhan biji kacang hijau. Karena semakin banyak deterjen yang diberikan, pertumbuhan biji kacang hijau akan menjadi semakin terganggu. Jadi, saya dapat menyimpulkan dari hasil pengamatan hari pertama dan kedua ialah biji kacang hijau yang diberi air bersih dapat tumbuh dengan baik dan mulai muncul tunas. Sedangkan biji kacang hijau yang diberi campuran deterjen mengalami pertumbuhan yang lebih lambat. Bahkan ada yang tidak bisa tumbuh dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa deterjen dapat menghambat pertumbuhan biji kacang hijau karena mengandung bahan kimia yang kurang baik bagi tanaman. Karena semakin banyak campuran deterjen yang diberikan, maka pertumbuhan biji kacang hijau akan semakin terganggu. I just had to let you know you're